Shalom. Sekali Shalom. lagi. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Merupakan suatu sukacita yang besar bagi kita. Kita masih bisa berkumpul bersama tempat ini. Jika tadi pagi kita merayakan ibadah Natal dan sekarang kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang lahir di dunia 2000 tahun yang lalu. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan mendengarkan sambutan dari panitia sebelum doa pembukaan yang akan nanti disampaikan oleh Gembala Jemaat Ibu Pendeta Utari. Monggo Bu Meva. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh merayakan Natal bersama dengan teman-teman, dengan saudara terkasih. Saya yakin dan percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Saya mewakili teman-teman dari panitia kepada Ibu Pendeta Utari sebagai gembala jemaat di tempat ini, kepada majelis dan juga Bang Sri dan juga teman-teman panitia, terlebih si acara ya yang sudah mempersiapkan acara pada sore hari ini. Saya yakin mereka pasti sudah berusaha dengan sebaik mungkin mengemas dan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya pribadi ingin meminta maaf jika dalam mempersiapkan segala sesuatunya masih banyak yang kurang, karena saya menyadari saya banyak memiliki kekurangan, tapi puji Tuhan saya punya teman-teman panitia yang luar biasa hebatnya, sehingga kekurangan saya bisa terlengkapi dengan kecekatan mereka. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih, selamat hari Natal, kiranya kasih dan damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pada sore hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami haturkan kepada Tuhan. Allah yang baik, Allah yang hadir di tengah-tengah rasa syukur kami di perayaan Natal pada sore hari ini. Kami menyerahkan setiap kami, baik anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam mengisi acara maupun setiap kami sidang jemaat yang hadir. Hati kami dipenuhi oleh rasa syukur karena kami mengakui dan meyakini kasih Kristuslah yang telah menyelamatkan kami, memberi anugerah kehidupan kepada setiap kami. Kami ingin menyerahkan akan perayaan Natal pada sore hari ini ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat Bu Meva sebagai panitia, ketua panitia yang sudah bekerja bersama dengan teman-teman panitia yang lain, juga Ibu Pendeta Utari yang membuka acara kita dalam doa. Tadi pagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Sionari, menerangkan arti tema Natal kita yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Kasih Kristus yang memerdekakan. Kita dituntut untuk mewujudkan kasih di dalam hidup kita. Karena itu memang, karena kasih nggak pernah ada artinya kalau kita nggak pernah mewujudkannya dalam hidup kita. Ya, peristiwa Natal diawali saat malaikat datang pada Maria, menyampaikan pesan ke Maria bahwa Maria akan mengandung benih dari Roh Kudus, mengandung anak yang berasal dari Roh Kudus, yang disambut dengan sukacita oleh para gembala
dan juga orang Majus dan semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Saat ini kita juga dituntut juga untuk bersukacita bersama-sama. Kita akan buka perayaan ibadah kita dengan satu pujian dari PPR, Hai Malaikat dari Surga. Ya, buat teman-teman Paduan Sara mohon persiapkan diri. Dan ya Bapak Ibu, saya cukup banyak melihat ya teman-teman yang mungkin baru kelihatan, mungkin baru mudik ya. Jadi selamat datang untuk bersukacita bersama dengan keluarga di Bangsri. Baik, mari kita saksikan teman-teman dari tim paduan suara yang akan memberikan persembahan lagunya pada malam hari ini.
Nama Tuhan. Bergembiralah dan bergembiralah. Itu pesan yang dapat kita terima. Ketika hari kelahiran Tuhan Yesus, ketika orang Majus jauh-jauh datang untuk mengunjungi Bethlehem, untuk menemukan bayi Yesus, kita yang seharian beraktivitas, sore hari ini kita datang ke sini juga untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, hai dunia bergembiralah. Nyatakan kehadiran saudara untuk menyanyikan lagu ini. Kita angkat bersama-sama suatu pujian ungkapan yang indah yang kita persembahkan untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama mengepok tangan. Ungkapkan sukacitamu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan pada sore hari ini. Hai dunia, gembiralah dan samudra jauh. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Rajamu penebus, hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Jagat semesta benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mari kita bertepuk tangan sekali lagi untuk nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Natal adalah identik dengan perayaan-perayaan. Dari yang komisi anak, komisi senior, pemuda remaja, semua terlibat Pak Yosi. Dan dari mati, Pak belum dinyalakan. Ya sorry saya. Ada dancer ya dari Komisi Perempuan yang kemarin saat berlatih, kayaknya udah expert, udah pengalaman banget ya. Mungkin saat persekutuan mungkin diselingi dengan ekstrakurikuler nari kayaknya. Jadi sangat luas banget, menyenangkan sekali. Ada juga puisi dan Komisi anak. Dan drama nanti Bu. Drama dari Komisi Pemuda Remaja. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, nyanyi glory untuk Saya Tuhan. ajak jemaat bisa bangkit berdiri ya, sambil nanti teman-teman dari Komisi Anak mempersiapkan diri. Mana tepuk tangannya Sobat Ibu Saudara? Katakan bersama-sama. Glory, glory,
nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi
manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kini manusia hidup dengan sesuka hati, berfokus mencari kesenangan duniawi dan tidak lagi dapat mendengar suara surgawi dari Allah. Manusia terjerumus ke dalam berbagai macam dosa, kemarahan, kebencian, kesombongan, ketamakan, keserakahan, kemalasan, hawa nafsu dan iri hati semakin menyelimuti hati mereka. Tanpa mereka sadari, semua dosa itu semakin lama semakin membelenggu diri mereka, membuat mereka semakin terikat dan semakin tersiksa. Mengapa mereka begitu tampak bahagia dan bersuka cita? Bagaimana bisa mereka menyanyi-nyanyi, memuji Tuhannya? Tapi mengapa aku seperti ini? Mengapa aku tidak bisa bahagia? Segala cara sudah aku tempuh. Aku sudah jalan-jalan ke mall, liburan kemana-mana, makan makanan paling enak dan mahal. Aku sudah melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Namun semua ini tidak membuatku bahagia. Tidak ada kedamaian di dalam hatiku. Aku pun juga sudah terus-menerus berusaha menyenangkan diriku. Aku pergi ke klub, mabuk-mabukan, bermain judi, narkoba, semua sudah aku lakukan. Tetapi semua kesenangan itu hanya sesaat. Saat sendiri aku merasa depresi. Perasaan apa ini? Seperti ada rantai yang mengikatku kuat-kuat. Semakin ingin kulepaskan, semakin kuat rantai ini mengikat diriku. Tolonglah aku, tolonglah aku. Siapakah yang sanggup menolong aku? Tolonglah aku, tolonglah aku. Aku sudah tidak kuat lagi. Hei, bagaimana mungkin aku bisa menolongmu? Bukan hanya kamu saja yang terikat dan tersiksa oleh karena rantai itu. Lihatlah, kita semua juga mengalami hal yang sama. Rasakanlah, itulah akibatnya jika kalian hanya memikirkan dengan diri kalian sendiri dan mencari kenikmatan duniawi. Sekarang kalian semua sudah berada dalam genggaman tanganku. Tidak akan ada satupun orang yang bisa menolong kalian. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat satu drama di mana manusia seringkali Ngeri ya Pak? ngeri, Bu, terbelenggu dalam dosa itu. Waduh, Iya. luar biasa Begitu berbahaya. parahnya dunia ini sekarang. Nikmat sebenarnya, tapi Sesaat. damainya nggak ada, Bu. Damainya nggak ada.
Dan yang bisa dilakukan hanya berteriak pada Tuhan untuk memberi pertolongan kepada kita. Mari kita akan pujikan satu lagu Gereja Bagai Patra. Tolonglah kami, tolonglah kami. Kami tidak kuat lagi. Bantu kami keluar dari belenggu yang sangat menyiksa ini. Siapapun, tolonglah kami. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan mendekati mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Malaikat itu berdiri di hadapan mereka dan membuat mereka semua merasa sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Benarkah berita yang kita dengar ini, bahwa ada satu pribadi yang disebut Kristus yang bisa menolong kita? Ya, aku juga mendengar suara yang sama. Mari kita mencari Kristus. Mari kita mencari bersama-sama. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan merenung sejenak, mengenang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, lewat penyanyian Anilin yang akan kita nyalakan bersama-sama. Perayaan lilin ini nanti akan diiringi oleh adik-adik kita dari tim ensemble gitar. Kita akan pujikan lagu Malam Kudus 3 bait. Setelah bait pertama nanti diadakan prosesi penyalaan lilin. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Penyalaan lilin yang pertama, saya mengundang Ibu Gembala Jemaat, Ibu Pendeta Utari, dipersilahkan. Yang kedua oleh Ibu Ketua Panitia, Bu Meva atau Bu Ji. Yang ketiga oleh Bapak Supriyono sebagai Ketua Majelis.
Yang keempat dari kelompok Yordan, Ibu Budiono. Yang kelima, perwakilan dari teman wakil dari Getsemani, Ibu Ambarita. Yang keenam oleh kelompok dari Galilea, Bu Pangati. Dan ketujuh dari kelompok pemuda, Mbak Imel. Silakan disebarkan lilin ke seluruh jemaat. Mari kita pujikan bersama-sama bait yang kedua. Hai, lihatlah di Efrata terang besar turunlah, waktu terasa mawi megah, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Saja jemaat bisa bangkit berdiri. Salah Silakan bangkit berdiri. amat besar, patutlah bergemar bagi dunia yang telah tercerai dari Allah diberi al-Masih, jadi pohon alas, jadilah pohon alas. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengiringi. Pak Yosi, ini nggak kalah itu loh. Komisi Perempuan juga akan menampilkan tariannya untuk kita semua. Pas latihan pun saya sudah takjub, Bu. Melihat mereka tampil nanti seperti Ya, apa ya Pak? Emang dancer, expert kayaknya, pengalaman banget kayaknya. Iya.
Kita akan menyaksikan bersama-sama tampilan dari Komisi Perempuan dengan tarian-tariannya. Dipersilahkan. Dan setelah itu nanti ada persembahan puisi dari Karelin. Waktu dan tempat mohon dipersiapkan. Gusti Yesus juru wilujeng kula tuhu setia nderek Gusti Gusti ingkang nuntun lampahaken
melakukannya hanya dengan bersabda. Demi cinta kasih-Nya kepada umat manusia yang sudah berdosa kepadanya, Tuhanku Yesus rela lahir dan hadir ke dalam dunia menjadi manusia. Bukan istana megah dengan segala fasilitasnya sebagai tempat kelahirannya. Apakah Tuhanku tidak sanggup mengatur semua sehingga bisa lahir di istana raja? Sehingga Tuhanku sengaja lahir di tempat yang sederhana, bahkan tidak layak untuk kelahiran seorang anak manusia. Lahir di dalam palungan, tempat makan binatang. Suatu tempat yang hina. Mengapa Tuhanku lakukan semuanya itu? Agar semua orang dari segala kalangan, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, gembala sampai orang majus pun bisa menyambut dan sujud menyembahnya. Bahkan demi menyelamatkan manusia yang dikasihinya lahir untuk menderita, mati dipalang di kayu salib sebagai sarana menebus dosa umat manusia agar selamat dari hukuman maut. Allah yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah karena dosa-dosa kita. Palung dan palang, dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam karya penyelamatan umat manusia yang berdosa. Lewat palung dan palang ada kasih, pengorbanan, penderitaan, penghinaan, diakhiri dengan kematian di kayu salib. Dan kebangkitannya menjadi kemenangan atas dosa dan maut untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Lewat palung dan palang, karya penyelamatan Allah sudah sempurna dan cukup. Tidak diperlukan lagi kurban yang lainnya. Lewat Natal di tahun ini, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai rasa kasih dan syukur kita atas kasih dan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang sudah memerdekakan kita dari dosa dan hukuman maut. Natal, oh Natal, mendatangkan damai sejahtera bagi mereka yang menyambutnya. Buat adik Karelin dan Gio dan juga teman-teman dari Komisi Perempuan. Kita masih ada drama lagi Bu, satu drama penutup ya. Sekaligus nanti akan dilanjutkan oleh refleksi dari Ibu Pendeta Utari. Dan tadi waktu lihat Komisi Perempuan nari ya. Kayaknya teman-teman di sini juga banyak yang pengen menari ya. Kita ajak mereka menari, Pak. Ya, kita ajak semua yang ada di sini untuk menari ya, Pak. Iya, saya mengajak Bapak Saudara untuk bisa bangkit berdiri, kita akan pujikan Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Yang pengen menggerakkan badannya, enggak usah malu-malu.
dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. bila roh Allah ada, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, tolong kami. Kami percaya kepadamu, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Kami mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Oh, mengapa hatiku rasanya sekarang begitu damai? Bebanku pun menjadi ringan, dengan mudah terlepas semua ini. Semua belenggu yang ada dalam diriku mudah sekali terlepas. Ini semua karena Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya
dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Kristus yang memerdekakan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Peristiwa Natal mengingatkan setiap kita. Ada bahasa kasih dari Allah yang nyata. Dan inilah awal karya penyelamatan Allah secara langsung kepada umat manusia. Allah sendiri yang hadir dan lahir ke dalam dunia. Menjadi seorang bayi yang lahir dan kita peringati pada malam hari ini. Bahasa yang digunakan oleh 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia agar kita hidup olehnya. Peristiwa Natal adalah awal kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Bagi mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena tanpa Kristus, kematian kekal sudah di depan mata kita. Sebagai ungkapan syukur kita menyambut Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Kalau orang Majus memberi yang terbaik yang mereka miliki, emas, kemenyan, dan juga mur. Sedangkan para gembala, mereka memberikan satu kesaksian apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Mereka ceritakan tanpa mengurangi ataupun menambahinya. Dan kemudian mereka memuji dan memuliakan akan Allah. Lalu persembahan apakah yang kita bawa dan kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita? Bahasa kasih apakah yang akan kita gunakan untuk menyambut Kristus yang lahir di tengah-tengah kehidupan manusia yang sudah memerdekakan setiap kita? Ini yang perlu menjadi bahan perenungan kita di Natal tahun ini. Dan kita hidupi di tahun 2025 yang segera kita akan tapaki. Bahasa kasih yang ingin kita wujudkan harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah yakin benar bahwa kita sudah benar-benar mengalami kasih Kristus yang memerdekakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi?
Setiap orang yang mengalami kasih Allah, yang sungguh-sungguh dimerdekakan di dalam hidupnya, maka akan mengalami perubahan hidup. Bukan miskin menjadi kaya, bukan sakit menjadi sembuh, bukan bermasalah lalu menjadi selesai mendapatkan solusi. Meskipun Allah sanggup untuk melakukan semuanya itu. Lebih daripada itu adalah perubahan karakter hidup yang mengarah seperti Kristus. Sudahkah kita mengalami dan melakukan di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus? Kita tilik hati kita yang paling dalam. Apakah kita sudah lebih sabar, lebih tenang di dalam menghadapi segala masalah? Kita menjadi bijak. Damai Kristus melimpah-limpah di dalam hati kita meskipun ada banyak persoalan, ada pergumulan di dalam kehidupan setiap kita. Intinya adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah hidup kita sudah menghasilkan buah-buah roh di dalam diri kita? Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kembali kita telisik hati kita yang paling dalam. Adakah perubahan karakter di dalam kehidupan setiap kita? Tidak hanya di dalam diri mengalami perubahan hidup karena mengalami perjumpaan dengan Kristus, tetapi orang yang disentuh hatinya, yang mengalami Kristus, yang sudah memerdekakan di dalam hidupnya, maka ia pun akan melakukan tindakan-tindakan kasih. Bahasa kasih tidak hanya lagi keluar di dalam dirinya, tetapi memancar, dilakukan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan sentuhan kasih. Mereka dimerdekakan di dalam kehidupannya, baik secara jasmani maupun secara rohani di dalam kehidupan mereka lewat setiap kita. Kasih Allah yang akan memampukan setiap kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita terus belajar, mengasah batin kita, mengasah hati kita. Dan terus mohon pimpinan kepada Roh Kudus untuk menolong, menyanggupkan setiap kita melakukan tindakan konkret, tindakan yang nyata sebagai bentuk bahasa kasih kita kepada Tuhan yang kita wujudkan mengasihi saudara-saudara yang lain, sehingga mereka pun ikut dimerdekakan karena kita. Jika kita bisa mengasihi sesama yang kelihatan, barulah kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Karena jika seseorang mengatakan mengasihi Allah, namun tanpa mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan musuhnya, maka firman Tuhan mengatakan sama dengan
pendusta. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menikmati, merasakan dan mengalami kasih Kristus yang memerdekakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bahasakan di dalam kehidupan setiap kita dengan tindakan-tindakan konkret di dalam keluarga, di dalam bergereja, di dalam bermasyarakat. Agar orang-orang lain pun merasakan kasih Kristus dan mereka dimerdekakan dari kuk yang membelenggu. Mereka percaya kepada Kristus lewat kasih yang kita tebarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita tidak mempunyai emas, sekalipun kita tidak mempunyai mur, maupun kita tidak memiliki kemenyan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kita punya hati yang lebih dalam untuk mengasihi Dia dengan sungguh. Karena Dialah satu-satunya juru selamat yang hidup, satu-satunya penolong bagi kita semua. Malam hari ini kita bersama-sama berkomitmen mengambil suatu keputusan untuk terus mengiring Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi, bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa. Kita pujikan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Mari kita tepuk tangan bersama-sama untuk mengiringi lagu ini. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, Ya Bu Ani, ini sudah mau penutup ini. Tadi kita sudah seperti yang disampaikan, kalau istilahnya Pak Agus sih talent show ya. Banyak sekali penampilan yang sudah ditampilkan pada malam hari ini dan puji Tuhan menyentuh. Semoga menjadi berkat ya Pak. Ya betul. Gitu. Dan saya senang banget juga kita sudah memutuskan bersama-sama untuk mengikut Yesus. Dan biarlah Tuhan akan selalu menyertai kita di Natal sampai selamanya.
Ya, kita akan tutup perayaan Natal kita pada malam hari ini dan nanti doa berkat dari Ibu Pendeta Utara ya Bu. Dan sebelum itu kita akan pujikan satu lagu. Dia lahir untuk kami. Dan saya mengajak Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Ajak jemaat bisa bangkit berdiri. Juru selamat dunia, Sang Penebus, Juru selamat dunia. Kami sungguh mengucap syukur, kami boleh merayakan dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur karena Allah yang hadir dan lahir menjadi manusia. Dan mampukan kami seluruh sidang jemaat menghidupi apa yang kami imani, memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Dan jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon berkat penyertaan Tuhan atas setiap kami. Agar kami boleh sampai di rumah dengan selamat karena kasih kemurahan Tuhan. Demikian juga kami akan menutup dengan ramah tamah di belakang. Tuhan memberkati makanan, minuman, agar semuanya boleh menjadi kesehatan dan mengikat persekutuan di antara kami di dalam Kristus. Kami boleh merayakannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat sekalian beranjak menuju ke belakang untuk beramah tamah,
dengan diiringi pujian Selamat Natal bisa memberikan salam samping kanan atau kiri, depan belakang Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri dengan pujian selamat. Ya, selamat Natal buat kita semua.